warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog YouTube ini bersama Apoteker Nina di sini. Nah, sebelum kalian nonton video ini, bisa kalian like dulu atau subscribe atau kalian share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang serba-serbi seputar asam lambung. Apa sih asam lambung itu? Bagaimana cara mengatasinya? Hal-hal apa aja yang berkaitan dengan asam lambung? Dan lain-lain. Kalau mau tahu, simak terus ya videonya sampai akhir. Check it out! Asam lambung itu adalah ketika lambung kita mengeluarkan asam yang terlalu berlebihan, maka dia akan mengiritasi lambung kita itu menjadi luka yang disebut tuka. Nah, itu makanya yang sering disebut sebagai penyakit asam lambung. Jadi lambung kita ini terkikis oleh asam. Nah, asam lambung itu sendiri aslinya itu tidak boleh keluar secara berlebihan ya. Jadi itu ada batasannya sih sebenarnya. Nah, kalau orang penyakit asam lambung itu asam lambungnya itu sangat berlebihan. Karena kenapa? Asam itu kan dia ini ya. Jadi dia kayak sama seperti misalnya cairan cuka. Nah, cairan cuka itu kan asam. Dia lebih cenderung untuk mengiritasi. Apabila misalnya kita memberikan cairan asam itu ke besi, pasti besi itu kan korosif kan. Nah, itu juga bisa perumpamaannya itu bisa juga dikaitkan dengan kalau misalnya kita asam lambung itu yaitu lambungnya itu teriritasi oleh asam lambung yang meningkat sehingga menyebabkan penyakit seperti gastritis. Untuk penderita asam lambung itu kadang-kadang ada pertanyaan, bisa nggak sih minum es gitu, air es? Nah, di sini dijelaskan secara ilmiahnya. Jadi ketika asam lambung kita meningkat, otomatis kan pH lambung kita itu kan tidak seimbang, lebih banyak asam. Jadi asam yang keluar dari dalam lambung kita itu menyebabkan rasa perih, terus rasa nyeri ya pastinya kan, perih, nyeri, dan rasanya itu nggak enak sekali gitu, lebih cenderung ke perih dan nyeri. Terus rasanya kalau misalnya ada yang sampai parah itu rasanya itu kayak panas terbakar gitu, panas ya, kita merasakan panas terbakar. Nah, kalau misalnya kita minum air es itu bisa meringankan gejala-gejala seperti itu, dan gejala-gejala yang dialami tadi itu seperti perih, terbakar itu bisa hilang atau berkurang gitu. Jadi lumayan membantu ya air es itu nggak masalah gitu, asalkan air esnya itu sebaiknya air putih aja, jadi jangan ditambah oleh gula atau apapun. Jadi air es yang air biasa itu bisa membantu meringankan gejala dari asam lambung itu yang rasanya perih atau rasanya seperti terbakar. Itu bisa diringankan dengan minum air es. Ada sebagian juga yang bertanya, kalau misalnya asam lambung itu kok kakinya rasanya dingin ya? Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan asam lambung. Jadi menggigil atau dingin itu indikasinya itu sebenarnya bukan penyakit asam lambung, tapi mungkin ketika kita mengalami sakit asam lambung itu ada penyakit lain yang menyertai. Misalnya kita lagi sedang kena infeksi, atau misalnya kita sedang kayak badan rasanya nggak enak, misalnya mau flu mau apa, nah itu mungkin bisa. Tapi untuk asam lambung sendiri itu tidak menyebabkan kaki menjadi dingin atau apapun, justru malah asam lambung itu kadang kita merasa kayak berkeringat dingin gitu, terus rasanya badan tuh lemes gitu, terus kayak mata berkunang, kayak mual muntah yang berlebihan atau macam-macamnya itu. Jadi nggak ada hubungannya sih ya kaki dingin dengan asam lambung. Asam lambung sendiri itu kadang-kadang kenapa sih asam lambung itu waktu meningkat itu kok saya tuh kayaknya kepala pusing banget gitu, padahal misalnya nggak ada sebelumnya itu nggak ada riwayat pusing gitu, kok tiba-tiba pusing banget. Bisa jadi asam lambung itu macam-macam ya. Jadi ada yang asam lambung itu bisa naik ke tenggorokan, itu namanya GERD. Bahkan ada mungkin yang tenggorokannya itu sampai terluka atau kayak istilahnya kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak kapalan gitu, bisa itu tenggorokannya sampai suaranya hilang, itu bisa. Dan asam lambung itu juga bisa naik ke otak. Nah, kalau naik ke otak itu akan dia menyumbat atau menghambat pembuluh darah
Dimana di dalam pembuluh darah itu kan membawa oksigen yang untuk mengaliri otak kita supaya kita itu bisa berpikir dengan jernih, bisa mengingat macam-macam. Nah, kalau misalnya pembuluh darah kita di otak itu tersumbat, otomatis oksigen yang akan mengalir yang membawa otomatis darah yang membawa oksigen kan juga akan terhambat. Nah, biasanya karena terhambat itu tadi, maka kepala kita ini kayak pusing gitu. Rasanya pusing karena peredaran darah oksigennya itu tidak lancar atau terganggu oleh asam lambung yang meningkat sampai ke otak tersebut. Kalau misalnya kita mengalami mual, muntah, atau sampai muntah, terus nyeri ulu hati, itu bisa dipastikan 100% asam lambung. Atau memang mungkin ada penyakit lain juga bisa sih ya, cuman kan kalau untuk penyakit lain itu kan harus dilakukan pemeriksaan medis secara detail lagi gitu. Cuman kalau misalnya kita sudah mengalami gejala, misalnya nyeri asam lambung yang terus menerus dan tidak berhenti, terus habis itu kayak mual muntah, itu bisa dipastikan asam lambung gitu. Karena asam lambung itu awal naik itu ke ulu hati, jadi ulu hatinya tuh banyak asam yang menumpuk di situ, banyak gas sehingga nyeri gitu. Kalau misalnya mah itu memang ciri khasnya di situ ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal itu, maka segera minum obat asam lambung. Bisa minum dari golongan yang paling ringan dulu, yaitu golongan antasida atau golongan herbal dulu. Untuk penyakit perut kembung, badan lemas itu tidak bisa dikategorikan karena dia tidak spesifik asam lambung ya. Bisa juga kembung itu karena makan makanan sesuatu yang makanannya itu mengandung gas. Nah, contoh apa nih makanan yang mengandung gas? Contoh kita kalau misalnya banyak makan kayak mengandung bawang gitu ya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay apapun, itu adalah makanan yang dengan produksi gas terbesar. Nah, kalau misalnya dia memproduksi gas besar, maka gas itu kan akan banyak di dalam perut kita. Jadi dia seolah-olah itu kayak kembung gitu, kayak penyakit lambung, tapi aslinya dia bukan indikasi yang spesifik untuk penyakit lambung gitu. Jadi bisa juga karena faktor makanan yang kita makan. Kecuali kalau misalnya sudah ada mual muntah dan nyeri di ulu hati, maka dia bisa dikatakan asam lambung. Tapi kalau misalnya cuma hanya kayak kembung atau pusing, itu kita tidak spesifik ya untuk asam lambung gitu. Untuk penyakit mual muntah itu sebagian penyakit orang yang mengalami penyakit jantung itu memang ada yang mengalami mual muntah, tetapi itu tidak spesifik ya. Jadi ada beberapa dan lebih sering terjadi sih sebenarnya walaupun nggak spesifik itu. Kalau misalnya ada orang kena penyakit jantung atau serangan jantung itu memang mengalami mual muntah awalnya. Cuman ada gejala lain juga yang harus yang harus ada ketika itu bisa dinamakan penyakit jantung, yaitu yang paling spesifik itu pertama mual muntah ya, itu tapi tidak spesifik, dan yang kedua itu adalah nyeri dada sampai tembus ke punggung. Nah, itu tandanya jelas penyakit lambung. Maka kalau misalnya kalian mengalami seperti itu, bisa dicekkan ke dokter yang bisa mengcover untuk penyakit jantung ya, atau dokter jantung bisa. Jadi kalau misalnya mual muntah disertai dengan nyeri dada sebelah kiri dan nyerinya itu tidak hilang, berangsur lama sampai tembus ke belakang, nah itu mungkin ada indikasinya penyakit jantung. Jadi disertai juga dengan mual muntah. Tetapi kalau misalnya hanya mual muntah aja, tidak ada nyeri dada atau sampai tembus ke belakang, itu belum bisa dikatakan kalau itu penyakit jantung dan harus dicek lagi secara lebih detail. Untuk penderita asam lambung itu sebenarnya sangat baik untuk makan pisang ya. Karena kenapa? Pisang itu juga berguna untuk membantu supaya konstipasi yang dialami oleh pasien asam lambung itu menurun atau enggak mengalami konstipasi. Yang kedua, pisang itu kan dia tidak bersifat asam ya. Jadi dia buah yang walaupun misalnya pisang itu mengandung vitamin C kan, tapi tidak sebegitu tingginya vitamin C. Jadi pisang itu lebih cenderung dia tinggi asam folat. Nah, kalau misalnya untuk asam lambung itu baik karena di pencernaan dia lebih gampang mudah dicerna karena halus. Terus dia juga bisa untuk mengurangi konstipasi. Jadi konsumsi pisang itu sangat baik untuk orang asam lambung.
Untuk penyakit lambung, ya sudah dijelaskan berkali-kali kalau misalnya untuk makan mie instan atau mie apapun, nah mie itu adalah makanan yang sulit dicerna di lambung itu ya. Kan kita kan untuk mencerna makanan itu kan harus melalui berbagai proses. Termasuk mencerna makanan harus melewati lambung dulu. Nah, ketika kita mengalami asam lambung, lambung kita ini kan mengalami luka ya. Jadi ketika luka itu, lambung itu kerjanya itu menjadi lebih menurun dari biasanya, sehingga untuk makanan-makanan yang sudah dicerna itu menyebabkan kerja lambung itu menjadi lebih berat, sehingga nanti lambung kita akan jadi lebih parah kerjanya. Terus efek dari asam lambung itu sendiri atau pengikisan asam lambung itu juga akan makin parah gitu. Jadi sebaiknya untuk makan makanan mie instan yang atau yang lain yang sulit dicerna itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Bisa makan makanan yang mudah dicerna aja seperti nasi, atau mungkin untuk awal itu kayak halus-halus ya seperti bubur ayam, atau seperti lontong, atau seperti kalau sayur itu seperti labu, terus juga bisa wortel atau bisa juga kentang gitu. Jadi supaya lebih mudah dicerna dan tidak membuat lambung itu kerjanya menjadi lebih berat. Untuk penderita asam lambung ya, penderita asam lambung itu harus menghindari beberapa hal yang bisa memperparah asam lambung itu sendiri nanti naik. Pertama adalah yang sering dilakukan oleh para lelaki atau para wanita juga ada beberapa, yaitu merokok. Kenapa merokok bisa memperparah asam lambung? Karena merokok itu kan mengandung zat nikotin. Nah, nikotin itu sendiri itu sangat berbahaya tentunya bagi kesehatan, terutama untuk lambung. Itu bisa mengikis asam lambung atau membuat lapisan lambung itu menjadi tipis. Sehingga kalau lapisan lambung kita menjadi tipis, itu asam lambung ketika meningkat itu kan akan langsung kena ke lambungnya. Jadi perihnya itu lebih luar biasa dibandingkan dengan kalau misalnya lambung kita itu lapisannya masih tebel gitu. Jadi nikotin itu bisa mengikis lapisan lambung. Jadi kalau misalnya orang asam lambung sebaiknya rokoknya di stop dulu. Jadi jangan merokok. Untuk beberapa asam lambung juga bisa menyebabkan dada nyeri. Nah, dada nyeri ini tidak bisa langsung dikategorikan sebagai penyakit jantung ya atau serangan jantung, karena asam lambung yang naik itu biasanya sampai ke tenggorokan, itu biasanya naik ke dada juga bisa. Jadi rasanya memang dada itu kayak nyeri, tapi nyeri dadanya itu beda seperti nyeri dada orang penyakit jantung. Jadi nyerinya itu hanya ringan aja. Kalau misalnya orang penyakit jantung, itu nyeri dadanya sampai tembus ke belakang, atau nyerinya itu tidak bisa hilang. Jadi nyerinya tuh secara terus-menerus. Dan kalau misalnya sakit jantung itu diikuti juga dengan sesak nafas. Tapi ketika asam lambung itu bisa juga dada nyeri, tapi itu jarang yang mengalami seperti itu. Hanya sebagian aja yang misalnya asam lambungnya sudah parah gitu ya. Untuk asam lambung itu memang ada beberapa yang mengalami gangguan seperti mata bertunang, jantung berdebar, keringat dingin. Sebenarnya jantung berdebar itu karena keadaan lemas. Ketika asam lambung itu kan biasanya kayak kayak pucet, kayak ya itu biasanya jantung tuh kayak berdebarnya karena itu. Jadi bukan karena penyakit jantung, karena keadaannya itu keadaan lemes, keadaan mual muntah. Nah itu ya, makanan nggak masuk. Nah itu yang menyebabkan jantung kita itu berdebar. Bisa juga terjadi pada orang yang sedang mengalami penyakit asam lambung. Untuk penderita asam lambung itu mempunyai kecenderungan itu lebih tidak mau makan. Karena kenapa? Karena pertama masih ada efek dari mual muntah karena asam lambung yang meningkat. Terus yang kedua itu karena mengalami perut yang begah. Begah itu karena mungkin tidak bisa BAB selama berhari-hari, atau mungkin konstipasi. Jadi untuk makan lagi itu kan kayaknya perut rasanya penuh. Jadi faktor itu. Terus yang kedua itu faktor tadi yang rasa mual muntah yang masih agak parah itu. Nah itu jadi kan makan itu jadi nggak enak. Terus yang ketiga itu biasanya lidah itu rasanya kayak pahit gitu ya, kayak asam. Jadi orang itu lebih cenderung lebih cenderung sulit makan gitu, karena lambung itu asam lambung kalau misalnya naik sampai ke mulut itu, kalau misalnya kita sendawa atau dalam keadaan biasa itu mulut kita itu rasanya kayak asam sampai pahit. Nah kalau misalnya makan itu rasanya mesti gak enak, rasa apapun pasti rasa makanan gak enak.
Jadi lebih cenderung orang yang kena penyakit asam lambung itu lebih cenderung tidak suka makan atau nafsu makannya berkurang. Untuk asam lambung itu bisa dikatakan perut kita itu sering bunyi karena adanya gas di dalam perut yang meningkat, jadi gasnya itu keluar terus-menerus. Nah, itu menimbulkan bunyi-bunyi di dalam pencernaan atau di dalam usus kita ya, dalam lambung itu yang nggak seperti biasanya gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah minum obat yang golongan antasida yang ada obat untuk membuang kembungnya itu, kalau kembungnya itu gasnya sudah dibuang secara total, sudah nggak ada gas lagi, maka perut kita nggak akan bunyi-bunyi lagi kayak tadi. Untuk asam lambung itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh sendiri ya, karena dia itu merupakan penyakit yang butuh obat saat itu juga, atau misalnya butuh disembuhkan saat itu. Ketika sudah disembuhkan, nah baru dia bisa untuk selanjutnya itu dilakukan untuk penjagaan supaya dia tidak kambuh lagi gitu. Karena ketika asam lambung lagi meningkat itu harus diturunkan gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya asam lambung itu bisa turun sendiri gitu, karena memang itu bawaan dari lambung itu sendiri. Jadi ketika dia ada makanan yang misalnya makanan asam atau makanan pedas atau apapun, misalnya kita banyak pikiran, itu dengan refleks itu otak kita itu menyuruh lambung untuk memproduksi asam lambung berlebihan. Nah, ketika asam lambung berlebihan itu, maka harus ada yang bisa menurunkan atau menyetop, yaitu obat-obat golongan asam lambung gitu. Jadi kalau asam lambung itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Untuk selanjutnya, kalau misalnya sudah sembuh, mungkin bisa dikontrol dengan cara mengontrol makanan atau mengontrol macam-macam ya, bisa minum obat herbal untuk penjagaan supaya tidak kambuh lagi. Untuk asam lambung itu beberapa pasti mengalami perut kembung. Jadi karena disebabkan oleh penumpukan gas di dalam perut itu, rasanya kayak perut itu banyak gasnya, jadi perut itu kembung. Makanya biasanya di obat-obat mah rata-rata itu, terutama antasida ya, itu ada kandungan namanya simeticone, itu memang untuk kembung. Jadi untuk membuang gas supaya lambung itu supaya perut itu nggak mengalami kembung gitu. Dan ada juga biasanya kalau misalnya orang penyakit lambung itu mengalami susah BAB karena pencernaannya itu tidak bisa melakukan mencerna makanan yang seperti normal biasanya. Jadi makanannya itu nggak bisa sehalus dan seperfect biasanya, semaksimal mungkin. Jadi sehingga menyebabkan makanan itu sulit dicerna, sehingga menyebabkan sembelit, konstipasi atau sulit BAB. Jadi bisa diakalin atau tambahin dengan cara makan makanan seperti buah pepaya atau buah pisang gitu. Untuk asam lambung itu bisa dikategorikan ya, kalau misalnya kita mencium bau masakan atau bau makanan lain itu bisa juga sih menimbulkan efek mual, tapi mualnya itu memang karena efek dari asam lambung yang sudah meningkat terlebih dahulu. Jadi dan nafsu makan yang sangat menurun ya. Jadi ketika kita melihat makanan, apapun itu makanannya, maka selera makan berkurang. Dan karena masih ada efek dari mual asam lambung yang tinggi itu tadi, maka kalau misalnya kita melihat makanan atau melihat apapun itu, pasti kita rasanya kayak mual gitu, karena asam lambungnya belum netral, belum stabil seperti semula. Jadi hal itu sih wajar sih terjadi pada pasien-pasien yang mengalami asam lambung. Sekian video dari aku, tadi itu adalah serba-serbi seputar asam lambung. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya ya dari video tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.